Kalau lo lagi mulai nyemplung ke dunia numismatik alias koleksi koin, satu penny tahun 1997 ini bisa jadi salah satu koin klasik Inggris yang menarik buat dikulik. Walaupun nominalnya cuma satu penny dan kesannya recehan, ternyata kisah di balik logam kecil ini cukup seru dan penuh transisi penting dalam sejarah mata uang Inggris modern. Nah oke guys, seperti biasa izinkan saya tebar-tebar salam dulu menyapa kawan-kawan semua dari balik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan atau malam. Ya, selamat datang kembali, selamat berjumpa kembali di channel sederhana ini Monekin. Jadi, mari kita lanjutkan. Koin satu penny adalah salah satu dari 3 koin baru yang diperkenalkan ke dalam peredaran umum pada tanggal 15 Februari tahun 1971, ketika Britania Raya mengadopsi sistem mata uang desimal yang baru. 2 koin baru lainnya adalah koin setengah penny dan 2 penny. Untuk menghindari kebingungan antara uang logam lama dan baru, ketiga koin tersebut menampilkan kata new pada desain sisi belakangnya. Kata ini kemudian dihapus pada tahun 1982. Nah, bahasan khusus untuk koin New Penny ini akan kita buatkan pada kesempatan yang akan datang, yang akan menjadi sequel dari konten kali ini. Oke, mari kita lanjutkan kembali. Nah, pertama, sedikit konteksnya, di tahun 1992, Royal Mint memutuskan buat ganti bahan dasar koin satu penny dari perunggu bronze ke baja berlapis tembaga atau copper plated steel. Alasannya simple ya, biar lebih hemat karena meningkatnya harga logam di pasar dunia. Koin tersebut memiliki inti baja ringan dan dilapisi tembaga secara elektrolisis. Akibatnya, koin ini bersifat magnetis. Koin satu penny merupakan alat pembayaran yang sah untuk jumlah 20 penny. Dan koin ini terkatalogisasi dengan nomor KM935A. Sementara versi non-magnetiknya yang dari perunggu memiliki nomor katalog KM935. Cuman bisa ditemukan pada tahun cetakan 1985 sampai 1991. Secara teknis, koin ini punya berat 3,56 gram, diameternya 20,3 mm, dan tebalnya 1,65 mm. Ukurannya yang masih dipertahankan dari era sebelumnya. Sisi depan menampilkan potret ketiga Ratu Elizabeth II, karya Raphael David McLeod, lengkap dengan mahkota George IV State diadem yang elegan. Tulisan di sekelilingnya yaitu Elizabeth II DG Reg FD 1997 yang merupakan singkatan Latin dari Elizabeth II by the Grace of God, Queen Defender of the Faith. Klasik banget koin ini guys. Di bagian belakang dirancang oleh Christopher Ironside yang menampilkan portcullis bermahkota, yaitu sebuah gerbang besi dengan rantai yang menjadi simbol dari Palace of Westminster. Desain ini pertama kali dipakai sejak desimalisasi tahun 1971 dan jadi salah satu ikon paling dikenali di koin Inggris. Untuk tahun 1997, versi yang digunakan adalah tipe B, reverse atau bagian belakang, di mana sambungan jeruji portcullisnya berbentuk lingkaran cekung atau incus circle, bukan titik timbul seperti versi sebelumnya. Secara jumlah, koin ini bukan termasuk langka karena ada 396 juta keping atau lebih tepatnya 396.874.000 keping yang dicetak untuk sirkulasi, plus sekitar 100.000 9.557.000 brilliant uncirculate dan 80.748.000 untuk versi proof. Tetapi tetap saja buat para kolektor, versi proof dan bronze non-magnetic atau yang masih dalam kondisi brilliant uncirculate punya daya tersendiri, apalagi kalau masih kinclong. Nah, cetakan sirkulasi standaran pun demikian juga sama, apalagi dalam kondisi UNC, tetap menjadi minat tersendiri atau daya tarik maupun buruan para kolektor. Ada dugaan bahwa periode 1993 hingga 1997, beberapa koin brilliant uncirculate adalah koin yang dicetak untuk kolektor dengan hasil cetakan yang sangat mengkilap, tapi bukan proof. Dan proof adalah koin kolektor dengan hasil cetakan yang halus dan detail, yang menggunakan cetakan die khusus. Mungkin dicetak menggunakan desain belakang yang seharusnya hanya digunakan untuk koin proof. Namun belum ada bukti resmi atau konfirmasi dari pihak berwenang, dalam hal ini Royal Mint atau lembaga numismatik, yang membenarkan hal tersebut. Di bagian akhir, koin satu penny tahun 1997 ini mungkin terlihat biasa saja di tangan orang awam, tetapi di mata numismatis, dia adalah simbol perubahan dari bahan klasik ke teknologi produksi modern. Koin kecil ini juga jadi saksi bisu bagaimana Inggris beradaptasi di era 90-an tanpa kehilangan identitas elegannya. Jadi, kalau lo nemu versi magnetik atau non-magnetik di koleksi lo, atau bahkan kamu juga udah menyimpan keduanya, ya jadi jangan remehkan, karena setiap varian punya ceritanya sendiri-sendiri. Oke guys, itu tadi review singkat dari konten kali ini, sekaligus menandai
inilah akhir dari episode kali ini. Terima kasih telah menyaksikan dari awal hingga selesai. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali pada konten-konten Moniko yang akan datang. Salam